Astaghfirullah. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Al-Jauhar Al-Maknun, Syarah Mandhumah Al-Baikun. Kita sudah masuki bab Al-Gharib ya. Baik. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa qul, dan katakan, gharibun, hadis gharib itu, ma rawa, apa-apa yang meriwayatkan rawin, seorang rawi, faqat, saja. Jadi hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Makanya dikatakan lughatan huwa al-munfarid wal ba'id an ahlihi. Jadi gharib adalah al-munfarid, menyendiri, wal ba'id, dan jauh, an ahlihi, dari keluarganya. Itu secara bahasa. Istilah kita asing lah, terasing. Adapun secara istilah, huwa ma yatafarrad bi riwayatihi rawin wahid. Dia adalah hadis yang yatafarrad, menyendirinya seorang rawi, bi riwayatihi, dengan riwayatnya, rawin wahid, rawi satu orang saja. Dan di sini adalah bukan berarti semua tabaqah, semua tingkatan, tidak. Umpamanya sahabat yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu orang, kemudian dia memiliki murid yang banyak, gitu kan, ribuan atau mungkin ratusan, gitu. Kemudian muridnya memiliki murid lagi, dan begitu seterusnya. Maka yang dikatakan gharib. Kenapa? Karena salah satu tabaqahnya, salah satu tingkatannya ada yang satu. Ya, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Ini disebut hadis gharib karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia sendirian yang mendengar hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian diriwayatkan ke yang lain dengan murid yang begitu banyak. Jadi beliau saja yang satu orang yang mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, gharib ini bermacam-macam. Ada gharib sanad, ada gharib matan, ada gharib sanad dan matan. Dan hukum gharib ini bisa sahih, bisa dhaif. Akan tapi kebanyakan gharib di sini adalah dhaif, khususnya gharib matan. Dan karya-karya untuk mengetahui hadis-hadis gharib ini bisa dilihat seperti Gharib Malik yang dikarang oleh Imam Daruqutni, kemudian Al-Afrad yang dikarang oleh Daruqutni juga, kemudian As-Sunan allati tafarrada bi kulli sana minha ahlu baladah, pemiliknya atau pengarangnya adalah Abu Dawud. Jadi intinya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, ya, di antara tabaqah sanad. Itu intinya. Baik. Dan gharib ini masuk dalam macam-macam hadis ahad, ya. Makanya Baikuni mengatakan waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakan hadis gharib itu hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Ya, pokoknya sahabat banyak, tapi yang meriwayatkan ke tabi'in cuma satu orang, dan yang mendengarkannya pun satu orang, gitu kan. Nah, maka ini juga gharib, gitu. Ataupun seperti tadi Umar bin Khattab sendirian dia mendengar hadis ini dari Nabi, walaupun Umar bin Khattab memiliki murid yang banyak ketika menyampaikan hadis ini, maka disebut gharib, ya, karena perawi ma rawa rawin faqat. Jadi satu orang saja yang meriwayatkan hadis itu. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk. Sampai di mana wajisnya?
165. Al-iqtida'ul mukim bil musafir ini. Hah? Betul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, iqtida'ul muqimi bil musafiri wa aksuhu. Iqtida, mengikut al-muqim, orang yang muqim, bil musafir, kepada yang musafir, wa aksuhu, ataupun kebalikannya. Artinya boleh seseorang yang mukim bermakmum kepada musafir, atau musafir bermakmum kepada yang mukim. Tidak mesti yang mukim itu harus jadi imam terus, bisa dua-duanya. Hadisnya an Ibni Umar qala, dari Ibni Umar, beliau mengatakan, shalla Umar, telah salat Umar bi ahli Makkah, dengan penduduk Mekah, az-zuhra, duhur. Fa sallama fi raq'ataini. Ketika itu Umar safar ya. Umar ini khalifah di Madinah. Dia tinggalnya di Madinah. Kemudian dia safar ke Mekah, gitu ceritanya kan. Kemudian Umar ini menjadi imam. Ya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Umar, shalla Umar, Umar salat jadi imam bi ahli Makkah, untuk penduduk Mekah, ad-dhuhra, duhur. Fa sallama, beliau salam fi raq'ataini, pada 2 rakaat. Kenapa? Karena dia musafir, qasar kan gitu. Tsumma qala, setelah dia selesai salat, salam, atimmu salatakum ya ahla Makkah fa inna qaumun safarun. Maka Umar mengatakan, sempurnakan wahai penduduk Mekah salat-salat kalian, karena sesungguhnya saya qaumun safarun. Saya adalah kaum yang safar atau musafir. Di sini menunjukkan bahwa apabila imamnya seorang musafir, maka imam itu harus tahu diri. Artinya dia harus memberitahu makmumnya, maaf Pak, saya ini safar. Ya, rukhsah yang Allah berikan kepada saya qasar. Jadi nanti setelah saya salam, tolong sempurnakan sholat kalian. Nah, gitu. Kalau enggak jadi fitnah nantinya. Kalau enggak dikasih tahu, makanya Umar ngasih tahu di sini, atimmu sholatakum ya ahla Makkah. Ini memberitahu namanya, diberitahu. Sempurnakan oleh kalian. Kemudian idaqtadal musafir bil mukim atam. Apabila seorang musafir mengikuti imam mukim, atam, hendaklah dia menyempurnakannya. Berbeda kan? Kalau musafir yang jadi imam, maka makmumnya nambah, kan gitu. Tapi kalau yang musafir yang menjadi makmum, imamnya mukim, berarti musafir harus ikut imam. Walaupun dia qasar tidak boleh, dia harus ikut imam sampai selesai. Dalilnya an Musa bin Salamah al-Khudhali qala, dari Musa bin Salamah al-Khudhali, dia mengatakan, sa'altu Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa usalli, bagaimana aku salat, idza kuntu bi Makkah, apabila aku berada di Mekah, idza lam usallim al-imam, apabila aku tidak salat bersama imam. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Raq'ataini sunnatu Abi Qasim. 2 rakaat adalah sunnahnya Abi Qasim. Artinya kalau dia tidak menjadi makmum, salat sendirian, maka cukup 2 rakaat kan gitu. Jadi kata Musa bin Salamah ini, bagaimana Ibnu Abbas, saya kalau salat di Mekah dan saya tidak bersama imam, sementara saya musafir kan gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan 2 rakaat itu sunnahnya Abil Qasim, bapaknya Qasim, maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak laki-laki Rasul itu ada 3, Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Ya, kalau anak perempuannya 4,
Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Baik. An Abi, ini kalau sendirian, tapi kalau bersama imam disebutkan wa an Abi Mijlazin qala, dari Abi Mijlaz beliau mengatakan qultu li Ibnu Umar, aku bertanya kepada Ibnu Umar, al musafiru, seorang musafir, yudriku rak'ataini, mendapati 2 rakaat min salatil qaum, dari salatnya sebuah kaum, yakni al mukimin, maksudnya kaum di sini orang-orang mukim. Atujzihi rak'atani, apakah dia cukup melakukan 2 rakaat, au yusalli bi salatim, atau salat ikut mereka. Artinya salat ikut mereka ya sesuai dengan salat mereka. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, kalau 3 rakaat 3 rakaat, kalau 2 rakaat 2 rakaat. Fadhahika, maka Ibnu Umar tersenyum. Wa qala, mengatakan yusalli bi salatim, engkau salat bersama mereka. Artinya apa? Kalau mereka salat zuhur 4 rakaat ya ikut 4 rakaat walaupun kamu musafir gitu kan. Ya, gitu maksudnya. Artinya kalau dia salat sendirian, jadi sini kita sudah membahas 3 hukum kan. Hukum pertama, seorang musafir jadi imam dan makmumnya orang mukim. Maka musafir 2 rakaat, mukim menambah 2 rakaat kalau dia salat yang memiliki 4 rakaat. Yang kedua, seorang musafir salat sendirian, maka 2 rakaat, dan itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau dia menjadi makmum dan imamnya seorang mukim, maka mengikuti mukim. Walaupun dia ada sunnah qashar, tidak berlaku di sini kalau ikut salat mukim. Kenapa? Keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Kemudian iqtida'ul qadir 'alal qiyami bil jalisi wa annahu yajlisu ma'ah. Iqtida'ul qadir, mengikutnya orang yang mampu 'alal qiyam, untuk berdiri, bil jalis, dengan imam yang duduk. Wa annahu yajlisu ma'ah, dan hendaklah dia orang yang mampu duduk bersama imam. Ini bab umpamanya makmum ini sanggup berdiri gitu kan. Akan tetapi imamnya tidak sanggup berdiri. Maka jangan berdiri kalau imamnya duduk gitu loh. Walaupun makmumnya sanggup berdiri. Kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk. Kalau imamnya sanggup berdiri, makmumnya ikut berdiri. Taib. Hadisnya adalah an Aisyah ta'annaha qalat, dari Aisyah dia mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul salat fi baiti, di rumahnya, wa huwa syakin, dan dia ragu-ragu. Fa shalla jalisan, dia salat dalam posisi duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, sementara di belakangnya makmumnya salat dalam kondisi berdiri. Rasul duduk, makmumnya berdiri gitu kan. Fa asyara ilaihim, maka Rasul mengisyaratkan mereka, anijlisu, agar mereka duduk. Falamman sarafa, ketika Nabi selesai salat, beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti dengannya. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, rukulah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam berdiri, berdirilah kalian. Wa idza shalla jalisan, kalau imam salat dalam kondisi duduk, fa shallu julusan, maka kalian juga duduk salatnya. Ya. Kemudian an Anasin qala, dari Anas bin Malik, saqatan Nabi SAW an farasin, Nabi pernah terjatuh dari seekor kuda. Fa juhisha, ya, maka beliau lecet, ya, istilahnya apa, terkelupas kulitnya. Ya, biasalah kalau orang jatuh kan lecet gitu kan. Maka Nabi SAW seorang manusia biasa sama dengan kita, kalau jatuh ya lecet juga gitu kan. Nabi tidak kebal, ya, tidak sebagaimana wali-wali syaitan yang kebal bacok, kebal bakar, bisa jalan di air, bisa terbang gitu. Nabi tidak bisa. Ya, Nabi sama dengan kita, jatuh sakit ya sakit gitu, lecet, lapar. Kemudian di sini fajuhisha syakkuhul aiman, maka luka betis kanannya. Fadakhalna alaihi, maka kami masuk kepadanya, na'udzuhu, ya, kami menziarahinya, kami menjenguknya. Fahadaratis salatu, maka datanglah waktu salat. Fasalla bina, maka Rasul salat bersama kami, kata Anas, qaidan, dalam posisi duduk.
Fasallaina, maka kami pun salat wara'ahu di belakangnya qu'udan, duduk semua. Falamma qada as-salata qala, ketika selesai salat Rasul mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir, takbirlah kalian. Wa idza sajada fasjudu, apabila sujud, sujudlah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila berdiri, berdirilah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu, katakanlah kalian rabbana walakal ham, rabbana walakal ham. Wa idza shalla qa'idan, tapi kalau imam salat dalam posisi duduk, fasallu qu'udan ajma'un, salatlah kalian dalam posisi duduk secara keseluruhan. Ya, jadi ini juga dalil yang kuat bahwa apabila imam posisi duduk, maka duduklah kalian. Akan tapi memang terjadi khilaf di antara ulama tentang apabila posisi imam itu dia sudah berbeda antara duduk dari awal salat dengan duduk di tengah salat. Ini harus ada perbedaan ya. Kalau duduk ketika sebelum salat, ini ittifaq, sepakat ya. Jadi imam itu dari awal salat sudah duduk gitu. Maka sepakat para ulama, makmum ikut imam, duduk semua. Sekarang masalahnya, kalau seandainya imam ini awalnya berdiri gitu kan, di tengah jalan tidak kuat, akhirnya duduk. Apakah makmum juga ikut imam duduk? Apakah tetap berdiri? Karena dari awal dia tidak duduk, berdiri. Ya. Pertama kita bahas tentang kaifiyatus salatul qadir alal qiyam khalfal imamil qa'id. Bagaimana salatnya orang yang mampu untuk berdiri di belakang salatnya orang yang duduk. Dhahaba ahlul ilmi ila adami jawaz i'timamil ma'mum khalfal imam al-qa'id. Bahwa sebagian ahli ilmu mengatakan tidak boleh seorang makmum berdiri di belakang imam yang duduk. Ya, dan ini perkataan Muhammad bin Hasan, Imam Malik dalam zahir madhabnya, dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian yang lain mengatakan, dhahaba ammatu ahli ilmi ila jawaz i'timamil ma'mum wa salatihi wara'al imam jalis. Pendapat sebagian ulama membolehkan, ya, apabila imam itu dari awal dia berdiri, kemudian di tengah-tengah duduk gitu kan, tengah-tengah duduk, ataupun ketika dia duduk dari awal duduk, kemudian makmum juga berdiri. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Nah, tentang masalah ini ada dua perkataan tentang bolehnya ulama yang mengatakan makmum boleh berdiri di belakang imam duduk. Ya, ada dua perkataan ulama. Pertama, annal ma'mum yusalli qa'iman wa in qa'ada imamuhu, bahwa makmum salat dalam kondisi berdiri walaupun imamnya duduk. Dan ini perkataan Mughirah bin Syu'bah, Hammad, Abi Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Malik, Syafi'i, Abu Thawr, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yusallil qadir 'alal qiyam khalfal imamil jalis jalisan, bahwa hendaklah seorang yang mampu berdiri, ya, maka dia harus duduk di belakang imam yang duduk. Dan ini yang diriwayatkan dari sahabat, kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Akan tapi khotufidin azanillahu wa iyyakum, yang sahih adalah bolehnya makmum berdiri bagi imam yang duduk itu ketika memang permulaan imam itu tidak dalam kondisi berdiri gitu, duduk. Jadi dia sudah berdiri, kemudian di tengah jalan dia tidak sanggup duduk. Lah itu boleh tetap berdiri, boleh juga ikut duduk gitu loh. Tapi kalau dari awal imam itu duduk, maka pendapat yang kuat, maka tidak boleh. Harus ikut bersama imam berdasarkan hadis yang kita baca. Jadi di sini faedahnya ada dua ya. Kalau dari awal duduk, maka seluruh makmum duduk. Tapi kalau dari awal berdiri, tapi di tengah jalan duduk, maka hukumnya boleh tetap berdiri makmum, boleh juga duduk bersama imam. Itu khulasahnya seperti itu. Itu singkatnya sajalah seperti itu. Baik. Kemudian
al-ma'mumul wahid yaqumu an yaminil imami bihadaihi sawa. Ya. Jadi makmum satu orang berada di samping kanan imam sejajar dengan pundaknya. Jangan terlalu mundur walaupun sedikit tapi sejajar begini. Ya. Dalilnya adalah an Ibni Abbas qala bittu fi baiti khalati Maimunata. Kata Ibnu Abbas, aku tidur malam di rumah bibiku Maimunah. Fa shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya. Maka Rasul salat isya di rumah itu. Tsumma jaa fa shalla 4 rakaat. Kemudian beliau datang dan salat 4 rakaat. Tsumma nama, kemudian tertidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun. Faji'tu faqumtu an yasarihi. Ketika Nabi salat, aku coba berdiri di samping kirinya. Faja'alani an yamini, maka kemudian Rasul memutarnya menjadikan di samping kanannya. Dan ini ada faedah bahwa sunnahnya seorang makmum itu di sini. Kalau antum berdua sholat, imamnya di kiri, makmumnya di kanan. Ya, ini satu. Yang kedua, harus sejajar, tidak boleh agak mundur, apalagi lebih depan daripada imam. Jadi sejajar. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Taib, terjadi perselisihan sebenarnya dalam hal ini tentang mauqiful itsnain, mauqiful wahid ma'al imam, tempat makmum satu bersama imam. Pendapat kebanyakan para ulama atau jumhurul ulama bahwa makmum itu yaqifu an yaminihi, berada di samping kanannya, sejajar, sawa, ya sama. Sehingga berkata Ibnu Rajab, wa huwa kal ijma', yang berpendapat seperti itu seolah-olah merupakan ijma', kesepakatan gitu. Kesepakatan ahli ilmi. Ini perkataan Ibnu Rajab. Dan dalilnya hadis yang kita baca tadi. Kemudian waruya an Sa'id ibn al-Musayyab, dan diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini fuqahaul Islam, termasuk ahli fikih Islam. Beliau mengatakan yuqimuhu an yasarihi, hendaklah ditaruh di samping kirinya gitu. Kemudian warawa anin Nakhai annahu qama yaqumu khalfal imam. Ya, tapi Imam Nakhai lain lagi diletakkan di belakang imam. Akan tapi dari tiga pendapat ini, pendapat yang kuatlah secara zahir hadis, Ibnu Abbas pernah diputar oleh Nabi SAW dari kiri ke arah kanan dan diletakkan sama dengan, sejajar dengan Nabi SAW. Itu pendapat yang kuat, ya, tentang hal ini. Kemudian sekarang apabila makmum, antum jadi imam nih, tiba-tiba ada makmum langsung mengambil posisi kiri gitu, tidak di kanan. Nah, bagaimana sikap antum selaku imam? La dhahaba jumhurul ulama, jumhur mayoritas ulama mengatakan salatnya sah, akan tapi musi'an khalafa sunnah. Seperti ini buruk salatnya karena menyelisih sunnah gitu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi dhahaba Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah. Ini pendapat yang mengatakan seperti ini, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sholatnya jelek karena menyelisih sunnah. Ya, dan dinasabkan di pendapat jumhur mayoritas ulama. Akan tapi Imam Ahmad mengatakan lebih pedas lagi. Ya, bibutlani sholati, batal sholatnya. Imam Ahmad sampai mengatakan batal sholatnya. Harus di kanan gitu, nggak boleh di kiri. Ya, illa ayyakuna an yaminil imam ahadun. Nah, kecuali kalau seandainya di samping imam itu ada orang gitu. Jadi umpamanya ini saya ada makmum di sini, datang taruh dia di sini gitu loh. Nah, kalau seperti ini nggak batal, cuman masalah sholatnya gitu. Tapi kalau nggak sama sekali nggak ada orang di sini, tahu-tahu antum nyelonong ambil kiri, kata Imam Ahmad batal sholatnya. Tapi pendapat yang kuat tidak, sahih sholatnya, tapi dikatakan musi itu jelek, buruk gitu kan. Kenapa? Karena khalafa sunnah, menyelisih sunnah Rasul SAW. Tinggalkan. Kalau sudah menyelisih sunnah, tinggalkan, ambil kanan. Dan ini kalau di masyarakat kita nggak peduli ikhwannya.
Ya, pokoknya ada ini main tepuk, mau sebelah kanan, sebelah kiri, itulah gunanya ngaji, jadi tahu. Ya, jadi kita nggak mau sholat kita buruk kan gitu. Dianggap buruk sholatnya. Kemudian ikhwatu fiddin azanillahu wa iyyakum. Sekarang bagaimana kalau dua? Ya, dua. Makmumnya dua nih. Ya. Apakah pamannya imam di sini makmumnya dua begini? Kanan semua gitu kan? Ataukah mundur begini? Kanan kiri, tengah gitu kan? Ya. Di sini dikatakan kalau makmumnya dua, ya, dua bersama imam. Dhahaba Ibnu Mas'ud, pendapat Imam Ibnu Mas'ud, ila anna ahadahuma yaqumu an yaminihi wal akhar an shimalihi. Artinya begini, ya. Jadi yang satu kanannya, yang satu kirinya gitu kan. Ya, jadi nggak begini modelnya. Tapi gini, kiri kanan gitu maksudnya, ya. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud pernah melakukan seperti ini ketika beliau sholat bersama Aswad dan Alqamah. Al-Aswad dan Alqamah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadza madhab Ibni Mas'ud wa sahibaihi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, inilah madhab Ibnu Mas'ud dan kedua sahibnya, Al-Aswad dan Alqamah. Wa khalafahum jami'ul ulama minas sahabati. Akan tetapi pendapat mereka Ibnu Mas'ud dan kedua sahibnya ini diselisihi oleh banyak para ulama dari kalangan sahabat dengan mengatakan idza kana ma'al imam rajulani waqafa wara'ahu saffan, waqafa wara'ahu saffan, ya. Apabila bersama imam dua orang, maka berdiri keduanya di belakang imam dengan satu shaf an yamihi di belakang, di samping kanannya maksudnya. Jadi modelnya begini ya. Nah, di belakang imam, kemudian samping kanan. Ya kan gini kan. Nah, cuman kalau tadi begini ya, yang saya pahami seperti itu kalau tadi gini. Kalau ini begini gitu ya. Jadi itu ada dua ada dua cara ya. Mazhab Ibnu Mas'ud kiri kanan kan gitu. Kiri kanan. Kalau mazhabnya yang lain shaf di belakang semua kanan gitu kan. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau makmumnya tiga? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa ajma'u idza kanu thalatha annahum yaqifuna wara'ahum. Kalau makmumnya lebih dari dua, tiga lebih, maka sepakat semua di belakang imam. Ya, di belakang imam, persis di belakang imam. Ya, begitu. Taib itu diantara perselisihan. Tapi kalau berdua dengan perempuan, umpamanya istri gitu kan, apakah sejajar seperti ini? Enggak. Kalau dengan istri jangan sejajar seperti ini, lain. Karena mauqif perempuan bersama imam, apakah dia istrinya, anak perempuannya atau yang lain, Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, dikatakan bahwa wa in amma imra'atun waqafat khalfahu. Jadi apabila seorang wanita mengimami, maka makmum berada di belakangnya. Wa in amma imra'atan gitu. Imra'atun. Wa in amma imra'atan waqafat khalfahu. Kalau seseorang laki-laki menjadi imam bagi seorang wanita, maka wanita itu berada di belakang imam. Apakah wanita istri-istri antum atau orang lain? Jadi tidak, walaupun berdua kan, memang secara asal sholat berdua harus begini. Tapi kalau untuk perempuan begini ya, agak ke belakang ini kan. Nah, agak ke belakang. Karena Ummu Anas pernah sholat di belakang khalfahuma wahdaha. Ya, di belakang Nabi SAW ketika sholat bersama
Anas bin Malik, maka dia sholat di belakangnya. Pokoknya sebaik-baik saf wanita itu di belakang. Ya, intinya seperti itu. Taib. Sekarang di sini dikatakan al-itsnani fasaidan yakumani saffan khalfal imam. Apabila dua orang dan lebih, yakumani, keduanya berdiri saffan, satu saf khalfal imam, bersama imam. Hadisnya adalah an Jabirin, dari Jabir qala, beliau mengatakan qama Rasulullah SAW liyusalliya, telah berdiri Rasulullah SAW untuk salat, faji'tu, maka aku datang, faqumtu an yasarihi, dan aku berdiri di belakangnya. Di samping kirinya. Fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi. Maka Nabi mengambil tanganku dan memutar aku sehingga berada di samping kanannya. Summa jaa, kemudian datanglah Jabbar bin Sakhrin, Jabbar bin Sakhr, faqama an yasari Rasulillah, tiba-tiba dia berdiri di samping kiri Nabi. Fa akhadha biyadina jami'an, maka Nabi mengambil dengan tangan-tangan kami, fadafa'na hatta aqamana khalfahu, dan Nabi mendorong sampai kami berdiri di belakangnya. Jadi ketika awalnya ceritanya Jabir di sini, oleh Nabi ditarik tangannya, diputar ke sini, itu ceritanya kan. Tiba-tiba ketika Nabi masih sholat, datang lagi Jabbar ibnu Sakhr berdiri di sini. Ya, maka Nabi mengambil tangan satu, tangan dua, didorong ke belakang. Itulah. Jadi artinya apa? Disuruh satu saf di belakang imam, gitu maksudnya. Jadi itu hukum kalau berdua. Fa idza kana al-ma'mum imra'atan fa innaha taqumu khalfal imam. Tadi saya katakan apabila makmumnya wanita maka tetap dia di belakang imam. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa bi ummihi. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi salat bersama dia dan ibunya, au khalati, ataupun bibinya. Qala fa aqamani, maka Nabi SAW mendirikan aku an yaminihi, di sampingnya, wa aqamal mar'ata khalfa, dan Nabi memposisikan wanita di belakang kami. Itu diantara tentang masalah imamah. Sekarang wujubu taswiyatis sufuf, masuk ke masalah shaf. Namun ada beberapa masalah tentang masalah imamah ini, masalah imam yang mungkin luput di sini. Tentang imamatul ghulam alladzi lam yahtalim, imam seseorang anak yang belum balik, gitu kan. Boleh enggak umpamanya antum punya anak usia 11 tahun tapi hafalannya banyak, gitu. Kemarin ada ikhwan kita sempat curhat juga, gitu kan. Dia di masjidnya itu imamnya selalu ngusir anak-anak, gitu kan. Suruh ke belakang, padahal umpamanya ini masjidnya lebarnya segini, shopnya ini masih di sini. Masih kosong ini di sini tuh. Jadi kalau ada anak kecil di sini sama imam suruh ke belakang, gitu. Kalau anak kecil ke belakang, padahal di sini masih kosong, gitu kan. Karena menganggap bahwa anak-anak itu shopnya harus di belakang, gitu. Jadi sempat emosi ikhwan ini kan. Karena apa? Anaknya itu sudah hafal 2 juz, gitu. Imamnya aja nggak hafal, juz amma nggak hafal, kan, gitu. Sempat emosi ikhwan kita, mau kasih tahu hafalan kamu dengan anak saya masih banyak anak saya, gitu kan. Cuman dia nahan emosi, bagus juga, gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya usia 11-12 tahun tapi banyak hafalannya jadi imam, gitu, dan orang-orang tua di belakangnya? Maka di sini ada 4 akwal dari kalangan ulama. Yang pertama, boleh, baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Ishaq, Abi Thawr, dan Ahmad dalam satu riwayat. Yang kedua, makruh, baik dalam salat wajib atau salat sunnah. Dan ini perkataan Imam Nakhai, Atha, Sya'bi, Mujahid, Malik, dan Thawri, dan juga Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, boleh tapi dalam salat sunnah saja, bukan salat wajib. Seperti taraweh, kan, gitu, salat sunnah, kan, bukan salat wajib. Dan ini riwayat Hasan al-Basri dan perkataan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Yang terakhir, ya, boleh mengimani dalam salat wajib, walaupun apabila seandainya di antara makmum ini tidak ada yang hafal Quran, kecuali anak kecil ini, gitu loh. Kalau masih ada yang hafal Quran walaupun 1-2 surat, maka tetap orang tua, gitu. Tapi kalau makmumnya nggak ada yang bisa baca Quran, kecuali anak ini yang kecil nih yang belum balik, nggak apa-apa. Nah, ini perkataannya Zuhri dan juga Auza'i.
Tapi wallahu a'lam, berdasarkan hadis Amr bin Salamah, jadi hadis Amr bin Salamah, bahwa yang betul wallahu a'lam adalah pendapat yang pertama yang mengatakan boleh anak kecil yang belum balik itu menjadi imam dengan syarat aqra, di mana anak kecil ini lebih daripada orang dewasa, baik dari segi hafalan, baik dari segi bacaan, baik dari segi mutqinnya bacaan Qur'annya. Jadi itu pendapat yang kuat, boleh. Kemudian imamatul abdi, ya, kalau seorang budak menjadi imam bagi orang yang merdeka, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya seorang budak mengimami tuannya atau yang merdeka. Dan ini pendapat Malik, ya, kecuali kalau yang di belakangnya itu Arab gunung gitu. Arab gunung kan bodoh-bodoh gitu kan. Nah, tapi kalau yang di belakangnya orang-orang pintar, jangan gitu. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan boleh, seperti Sya'bi, Nakhai, Hasan, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan yang lainnya. Dan ini yang shawab, yang betul, karena Islam itu tidak membeda-bedakan hamba dengan orang yang merdeka dalam masalah imam salat. Karena Nabi hanya mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang berhak menjadi imam itu orang yang aqra', orang yang ahli dalam bahasa Al-Qur'an terhadap bacaan Al-Qur'an, dan tidak menyebutkan hamba ataupun orang yang merdeka. Ya. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak bahwa imam ini lebih tinggi gitu? Saya pernah melihat, kalau antum pernah di Batu Haji, itu ada masjid ya. Itu kan tempat imamnya tinggi itu ya. Tahu nggak di masjid apa itu? Masjid Pancasila. Masjid Pak Harto itu. Kalau antum mau ke mana itu? Ke tempatnya Sarehan tuh mana itu? Hah? Kan ada Masjid Pak Harto kan situ. Masjid Pancasila itu. Darul Ghufran ya namanya. Itu kan tempat imamnya lebih tinggi tuh daripada makmumnya kan. Boleh nggak imamnya agak tinggi ya? Umpamanya 1 meter gitu kan. Dia di atas, makmumnya di bawah gitu. Maka dijelaskan tentang masalah ini, sebagian ulama itu memakruhkan bahwa posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum, dan ini madhabnya Imam Ahmad dan kebanyakan dari para pengikutnya. Bahkan ini juga pendapat Imam Malik, Auza'i, Abu Hanifah, baik maksudnya untuk mengajari atau tidak mengajari. Yang jelas ini makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Tapi pendapat yang lain, Imam Syafi'i dan Ahmad satu riwayat membolehkan, dengan catatan kalau untuk memberikan pengajaran, taklim gitu kan, biar tahu, biar yang di belakang itu mengetahui, oh ini gerakan imam seperti ini gitu. Ya. Tapi kalau seandainya tidak untuk itu, karena Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar memberikan taklim kepada sahabat-sahabatnya gitu. Oleh karena itulah, maka kalau tidak untuk taklim, makruh hukumnya. Makruh, posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum, kecuali untuk mengajar makmumnya. Ini pun pendapat Syafi'i. Kalau pendapat yang lain makruh, baik mengajar atau tidak mengajar. Ya. Sekarang kalau terbalik, ya, imamnya di bawah, makmumnya di atas, kan ada yang biasanya masih bisa tingkat kan, makmumnya di atas tuh, imamnya di bawah kan gitu. Dibalik ini, bagaimana kalau dibalik? Ya. Maka sebagian ataupun jam'un min ahlil ilmi, sekelompok ahli ilmi mengatakan boleh. Dan ini perkataan Ahmad dan yang masyhur dari madhabnya, dan juga ini termasuk perkataan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan di antara sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an pernah jadi pernah jadi makmum, dan beliau berada di atap masjid ketika itu. Ya mungkin kalau sekarang tingkat lah ya, tingkat 2, makmumnya di bawah, imamnya di bawah gitu. Akan tapi Imam Malik mengatakan tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya,
karena dia melebihi imam gitu. Sementara imam itu di atas, bukan di bawah, minimal sejajar. Tapi pendapat yang kuat, wallahu alam, bahwa pendapat yang pertama artinya boleh itu lebih kuat, karena tidak, kata sebagian para ulama, la na'lam dalilan alaman imin dzalik, karena tidak ada dalil yang sepengetahuan para ulama yang berpendapat pada pendapat pertama yang mencegah akan hal itu, tidak ada larangannya. Ya, itu diantara faedah yang disebutkan para ulama tentang masalah imam. Wallahu a'lam. Taib ini dulu, qatafidina azanillah wa yakum, sampai wujub taswiyat sufuf. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau misalkan kita mau bermakmum yang tadi bilang itu yang sejajar yang berdua, pas saya itu ada ketiganya nepuk pundak, tapi dia nggak mau ke belakang gitu, si makmum itu gimana itu? Apakah kita tetap ngikut makmum itu atau salat sendiri? Maksudnya nggak paham. Ada yang lagi salat berdua kan? Samping kiri kanan. Ya, kiri kanan sama sejajar. Tapi pas begitu saya masuk, saya tepuk gitu kan, untuk Bukan ditepuk, ditarik. ya ditepuk. Ditarik apa ditepuk? Ditepuk. Ya mungkin dia nggak paham, ditarik lah. Ditepuk pundaknya. Biasanya kan biasa itu kan, saya pengalaman kalau yang paham ditepuk langsung mundur gitu. Ini nggak mau gitu. Gimana itu? Apakah kita tetap salat sama dia atau salat sendiri gitu? Iya, sholat di belakangnya. Tetap di belakang gitu. Sholat di belakang. Tapi kalau mengikut tadi madhabnya Ibnu Mas'ud, sholat di samping kirinya. Kalau dia nggak mau mundur, antum sholat di kirinya. Itu madhabnya Ibnu Mas'ud, Al-Aswad, dan Al-Qamah tadi. Kalau memang ini, tapi kalaupun di belakangnya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ikut madhabnya Ibnu Mas'ud, ya nggak apa-apa, sholat di sini aja. Karena Abu Mas'ud mengatakan kiri kanan, boleh kiri kanan. Ya. Allah. Kalau itu misalkan kita dari imam sendirian, terus kita coba datang, dia nggak mau dekat dengan kita, dia langsung berdiri di belakang. Apakah imam mundur? Nanti dia mundur lagi. Karena keyakinan nih. Karena kejadian seperti itu. Ya, kalau memang bisa mundur aja. Ya, tapi kalau keyakinan dia memang, orang awam kan berkeyakinan seperti itu. Padahal Imam Syafi'i aja nggak ada keyakinan seperti itu kan. Mereka mengatakan harus di belakang gitu. Kita mundur dia ke belakang lagi, mundur ke belakang lagi. Jadi main-main sholatnya. Jadi kalau memang istilahnya karena kejahilannya, ya antum mundur nggak ada masalah. Tapi kalau dia mundur lagi, ya nggak usah diterusin mundurnya. Tapi kalaupun enggak, antum kan asalnya sholat sendirian. Hukum asalnya antum sholat sendirian gitu. Jadi yang mendekat itu yang nyusul, jadi makmum mestinya. Bukan antum yang gerak sana sini, kecuali umpamanya ruangannya sempit gitu kan, mentok gitu, imamnya maju sedikit gitu, nggak pasang. Ada ruangan-ruangan cuma berapa meter persegi gitu, yang sempit sekali gitu kan. Ya mungkin dikit aja mundurnya, atau imamnya maju ke depan atau imamnya ke samping. Wallahu a'lam. Ini bisa seandainya kita sholat, entah itu sholat sunat sudah tersebut, tiba-tiba ada makmum mau ikut, tapi dia tidak tahu bahwa kita ada sholat sunat. Nah, terus gimana kalau bisa? Boleh, nggak ada masalah. Apa-apa. Kemarin sudah dijelaskan. Sholat wajib ini. Kemarin sudah dijelaskan, boleh. Antum menjadi seorang yang sholat wajib mengikuti imam yang sholat sunnah, atau sebaliknya boleh. Apa-apa. Iya. Tadi pas sholatnya imam dari posisi dulu, ketika kita datangnya masbuk, setelah imam selesai salam, apa kita harus berdiri atau tetap duduk melanjutkan sholat? Oh ya berdiri, karena kan sudah selesai antum. Berdiri. Karena imam itu kan diikuti ketika masih sholat bersama dia. Kalau dia sudah selesai, ya antum berdirilah. Antum udah sholat sendirian itu, nggak sama imam lagi.
Karena konteksnya ini ketika bersama imam. Dijadikan imam itu untuk diikuti loh. Kalau nggak ada imamnya mau ikuti siapa kan gitu. Tetap antum berdiri. Wallahu a'lam. Ini yang dari Umar yang menjadi imam ketika kosong itu kosong asar ya. Hadis siapa? Yang mana? Yang disebut Yang Ibnu Umar. kan safar. Ah. Yang lagi safar menyeluruhi pada yang muslim. Jadi itu maksudnya kosong kan 2 rakaat. Jadi 2 rakaat berarti yang mau dilanjutkan lagi. Iya. Kalau makmumnya mukim, kalau antum yang jadi imam. Kalau imamnya seorang musafir, makmumnya orang tempatan gitu kan. Ya, umpamanya antum kedatangan tamu. Ustadz lah nginep di rumah antum gitu kan. Terus sama-sama ke masjid, masbuk. Antum kan segan ngimami ustadz. Ustadz aja lah. Karena musafir kata, enggak apa-apa, anak sempurnakan kan gitu. Ustadz aja 2 rakaat, antum lanjut lah. Itu maksudnya. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau Ustaz yang jadi imamnya ini dia sholat lagi 2 rakaat lagi. Untuk menjamak. Iya. Jamaah asarnya. Iya. Jamak asar. Dia sholat 2 rakaat selesai dia menjamak, antum melanjutkan sendiri lah. Iya. 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 Sudah. Tetap batas musafir itu ada ketentuan tersendiri nggak? Nanti sampai. Sini ada ini. Ada babnya. Ini lengkap ya. Aja. Sabar. Aduh, kita baca dulu. Ini sudah berapa tahun ini deh? Segini. Sabar. Tengok. Kita ini salah ngambil buku ini. Memang kalau ingin cepat itu pakai kitabnya Syaukani Duror. Kita kajian subuh di mana, di Jabal Rahmah udah selesai kan, masuk sudah zakat selesai, sekarang masuk kitab puasa. Baru belum sebulan. Ini sholat aja bertahun-tahun. Iya. Kita masalah imamin kan, keutamaannya imam kan dapat pahala dari makmumnya. Terus kalau imamnya salah dapat sebalikannya, itu gimana ya, kita ada yang seperti itu ya? Kalau imamnya salah, pahalanya untuk makmum tidak untuk imam. Umpamanya imamnya kentut, nggak mau keluar gitu kan. Walaupun ada bukti kan, imamnya ya kalau ada bukti sih enggak lah. Maksudnya sholat sendiri-sendiri. Kalau jelas-jelas ada buktinya kentut pas di belakang antum kan, yang antum yakin tidak mungkin suaranya kalau nggak dari situ gitu kan. Apalagi mic-nya lagi nyala lagi. Suaranya meledak. Kalau ada bukti antum kalau dia masih terus antum sholat sendiri. Terus ada sendiri ya. Dia sendiri. Tapi kalau dia nggak ngaku dan nggak tahu gitu kan, dan ini ya kalau sebenarnya imamnya kan tidak sah sholatnya karena dia udah batal kan, tapi karena gengsi dia terus gitu, udah selesai ya makmum tetap dapat jamaah, sholat jamaah ya, pahala 27 gitu, tapi imamnya tidak dapat apa-apa gitu. Fa in asabu falakum wa alaihim fa in akhtau walakum la alaihim gitu. Kalau mereka benar, maka pahalanya untuk kalian dan mereka para imam. Kalau mereka salah, maka pahalanya untuk kalian, tidak untuk mereka. Udah habis. Kalau imamnya kan itu terus batal itu, kalau imamnya pergi, imamnya harus mencari. berarti ada yang mandi. Makanya kalau di belakang imam sudah tahu yang di belakang ini orang-orang yang tidak layak jadi imam, maka imamnya sebelum pergi imam ya menarik
narik ke belakang siapa yang cocok, tarik ke depan. Ya. Tapi kalau memang sudah kebiasaan di belakang makmum itu wakil dia gitu kan. Wakil dia memang kalau dia batal dia yang maju gitu. Sudah tahu di belakangnya, ya enggak perlu langsung keluar, nanti kan maju sendiri. Tapi kalau umpamanya di belakangnya anak-anak gitu kan, bapak-bapaknya di samping-samping gitu. Ya, maka ditarik. Diantar ke tempatnya terus imamnya keluar gitu. Iya, Allah. Hah? Ya boleh, tapi tidak ikut sunnah. Pernah terjadi Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ketika dia sholat di Mina, dia kan khalifah di Madinah. Jadi dia ke Mekah. Pelaksanaan haji kan itu. Seorang haji dianggap musafir kan. Di Utsman itu sholat 4 rakaat ketika sholat duhur. Lah Abdullah bin Mas'ud dia yang paling keras gitu, ngotot bahwa seorang musafir harus 2 rakaat gitu. Tapi ketika dia sholat di belakang Utsman 4 rakaat, dia ikut Utsman karena jadi makmum. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kau enggak mengingkari Utsman itu? Dia kan menyelisih sunnah. Dia sholat 4 rakaat, mestinya 2 rakaat kan gitu. Tapi Abdullah bin Mas'ud hanya mengatakan al-khilafu syarr. Berselisih itu tidak baik. Sudahlah gitu. Jadi Amirul Mukminin kan gitu. Ya tidak masalah. Utsman pernah melakukan hal itu. Ya tapi tidak mengambil rukhsah namanya. Iya. Allah. Cukup subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.